Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضنا تبارك وتعالى عن ذوي الفقر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wal syuhada'i wal awliya'i wal sholihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'ir sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah khidir bariya bin Yakan alaihi salam hadrati sultanul awliya batul a'zam qutbil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin al-Naqsyabandi al-Imam Ahmad al-Ghazali syekh Nawawi bin Umar al-Jawi al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddari sahibul ratib sayyidi syekh Muhammad Samman sayyidi syekh Abdul Qasim Junaidi al-Baghdadi syekh Muhammad al-Kafi syekh Sirri as-Saqati syekh Habibi al-Ajami syekh Hasan al-Basri syekh Ja'far as-Sadiq syekh Yusuf al-Hamadani syekh Abi Yazid al-Bustani syekh Ahmad Qadim Syambas syekh Toha al-Safu syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad syekhina syekh Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa mursyidina syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa akhirina anhum wa lakum al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
وإلى حضرة شيخنا ومولانا الإمام أحمد بن علي البوني شيخ أحمد بداوي شيخ أحمد بيضاوي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ أحمد كبير الرفاعي الإمام أبي الحسن الشاذلي شيخ قرة العين شيخ شريف هداية الله Bahu Sangkan Syekh Datul Kahfi Sunan Kalijogo Sunan Kudus Sunan Muria Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Giri Sunan Ampel Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Jumadal Kuburo Mbah Khalil Bangkalan Mbah Daman Huri Batu Ampar Mbah Yusuf Kaliangat Mbah Ma'asum Nasem Mbah Sambu Nasem Mbah Hasim Asy'ari Mbah Hamid Pasuruan Mbah Hasan Nangli Mbah Hasan Munari Mbah Hasan Dipuro Sultan Hasan bin Bantan Syekh Maulana Yusuf Syekh Salih bin Abdul Rahman bin Santri Syekh Asnawi Carimin Syekh Mansur bin Skadun Syekh Daud Gondang Sunan Rahmat Siti Syekh Abdul Mu'i Syekh Abdul Iman Eyang Borosmora Raden Arya Wirata Datar Syekh Abdul Jabbar Syekh Firon Syekh Toha Syekh Atem Tasawuf Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya Kiai Haji Ahmad Zayari Muhajir Guru Muhammad Thahir bin Ja'man Guru Marzuki bin Yusuf Raden Arya Pekandangan Raden Ibrahim Raden Sa'irin Raden Jaya Kusuma wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab anna Allah al-karim yu'li darajatihim fil jannah ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قراباتنا وجميع مشايخنا ومن له حق علينا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وجميع رجال الله الموجود في هذا المجلس وبنية الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة وجلب الرزق ودفع البلاء لنا ولأهلنا ولقرابتنا ولجماعتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه أم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mau sedih kemana? Hah? Libur. Apa? Libur. Kemarin lagi diliburin kayak ngaji, sekarang udah liburan ngaji libur. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa arbabul maqamit tani lam yartaqu an nazrihim ilal af'ali wa dia mutalawwinatun alaihim fi kulli halin wa inda wuqu'i ba'di ma la yulaimuhum minha. Nah, potong dulu ya. Wa arbabul maqamit tani, dan kelompok tingkatan yang kedua, dan kelompok tingkatan yang kedua, ini kemarin bahasan kita bahwa husnuzon itu berbaik sangka kepada Allah, yang merupakan salah satu tingkatan keyakinan seseorang, itu pun terbagi dua. Ada kelompok orang khusus dan juga ada kelompok orang umum. Ini kelompok yang kedua ini kelompok yang umum. Kelompok yang umum. Wa arbabul maqamit tani lam yartaqu an nazrihim ilal af'ali. Mereka belum bergeser dari pandangan mereka terhadap amal perbuatan. Udah paham itu? Ustaz Satiri paham? Hah? Belum. Mereka belum bergeser, asal katanya irtaqo itu artinya naik, meningkat. Tapi kita artikan bergeser. Mereka belum bergeser dari pandangan mereka terhadap amal perbuatan. Wa hiya mutalawwinatun alaihim fi kulli halin. Dan perbuatan itu selalu berubah-ubah atas diri mereka dalam segala kondisi. Wa inda wuqu'i ba'di ma la yulaimuhum minha, dan ketika terjadinya sesuatu yang tidak cocok, tidak sesuai bagi diri mereka dari perbuatan itu. Ayo apa itu? Tanya itu udah paham itu. Hah? Nomor apa yang mau? Bangkit sholat, bangkit sholat. Pas. Tadi udah paham ya? Kalau nggak lain nggak udah paham ya? Lanjutin.
Ini amal bisa diartikan amal perbuatan seseorang, bisa juga kita artikan ke afalnya Allah. Afalnya Allah. Kadang memang kita ini sebagai orang-orang awam masih suka membedakan. Giliran hal-hal yang sekiranya sesuai dan menyenangkan untuk kita berbaik sangka kepada Allah. Giliran hal-hal yang sekiranya kagak cocok sama diri kita langsung buruk sangka sama Allah. Itu tingkatan orang awam. Sekarang masih membeda-bedakan itu. Ada yang sesuai sama dirinya, ada yang tidak sesuai sama nafsu. Padahal kalau orang-orang yang tingkatan pertama, apapun perlakuan Allah terhadap dirinya, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyengsarakan, selalu mereka ini semuanya nikmat dari Allah. Itu orang-orang khusus. Kalau kita orang-orang awam masih membedakan itu. Giliran dikasih hal yang menyenangkan, alhamdulillah dapat anugerah dari Allah. Giliran dapat yang menyengsarakan, lagi dikasih musibah, lagi dikasih ujian. Itu orang awam masih membedakan itu. Dikasih kaya, alhamdulillah, lagi dikasih enak. Bila dikasih miskin, jadi dikasih musibah. Lagi Bang Amir lagi diajak ngomong. Dan itu terus berubah. Karena hidup ini kan, kalau kata Ustaz Hati ini, hidup ini bagaikan roda pedati. Ya kadang di atas, kadang di bawah. Emang enak kalau di bawah sih kita agak pakai ngedorong. Pasti itu. Nggak ada orang yang dari mulai brojol lahir ke dunia sampai meninggal bahagia terus enggak. Juga nggak ada orang yang dari kecil sampai tua sosara melupakan. Apa itu? Pasti terus berganti. Bahkan pagi kita seneng-seneng, pas sorenya kita nangis bisa jadi. Karena itulah kehidupan. Buat orang-orang yang khusus, apapun yang mereka terima dari Allah, baik itu yang bahagia maupun yang sengsara, semuanya dianggap nikmat. Nah kita ini orang awam yang masih suka memandang itu, membedakan itu. Begitu. Apalagi pas giliran kagak cocok sama kepengenan kita. Apa man? Fahum rubama tad'afu an tahammuli makarihiha. Maka bisa jadi akan melemah hatinya dari menerima hal-hal yang dia tidak sukai. Karena husnuzon dan suzonnya masih tergantung dengan apa yang diberikan oleh Allah untuknya. Makanya kadang-kadang begitu dikasih hal-hal yang tidak dia suka, hal-hal yang bikin dia sulit, bikin dia susah, nggak terima. Apa? Hah? Ya sama aja makanya. Kritiknya pindah ke atas. Kuya qulubu
Bener itu kalau kita bentuknya kelihatan apa kan ya? Man, apa bentuknya man? Pas begitu. Maka akan diperkuat hati mereka. Karena hidup ini selalu silih berganti, nggak ada yang manteng. Makanya husnuzon itu akan membuat hati kita kuat ketika kita menerima hal-hal yang tidak kita sukai. Begitu. Oleh tanamkan husnuzon. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun situasi yang sedang kita alami, tanamkan selalu husnuzon. Iya misalkan ya, Bang Imam dikasih kesulitan, dikasih miskin sama Allah. Misalkan udah marah aja kan. Misalkan dikasih kemiskinan oleh Allah, tanamkan husnuzon di sini. Alhamdulillah saya dikasih miskin, jadi bisa ngaji. Coba kalau kaya ngaji kan saya jalan-jalan mulu. Alhamdulillah saya dikasih miskin, jadi malam-malam ingatnya majlis. Coba boleh kaya. Ini makanya diajarin mah aja pakai kitab. Omang mau jarang. Iya. Ya kayak misalkan saya lagi dikasih nikmat, kakinya lagi nggak bisa tepat, husnuzon aja. Alhamdulillah lagi saya mau makan dilayani, mandi dilayani. Tuh, suzon saya mau bukan. Apa tuh? Kudunya begitu. Karena dengan husnuzon hati kita diperkuat. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang menyengsarakan buat kita, hati kita kuat, nggak suka ngomong, nggak suka berontak. Ya Allah maaf sih, apa yang kita sebut begini. Udah jalanin aja, yang ada kasih dari saya. Begitu kan itu. Saya kalau pernah selama ini mandi dilapin kalau gini, pas sakit mah dilapin. Lah kurang bahagia apa itu? Apalagi pas lebaran mah dilapin. Awal. Itu karena husnuzon, karena kita selalu menerapkan husnuzon kepada Allah. Jadi hal yang kelihatannya menyengsarakan itu ada bahagianya di sini. Ya memang perlu dilatih, terus dilatih. Bisa karena biasa. Kita bisa menerapkan husnuzon dalam segala kondisi kalau sudah kita biasakan, kita latih diri kita. Ya kan kalau kata Omar kan begitu. Kalau digigit, tapi gigitnya saya gitu. Apa itu? Kalau berdarah juga boleh dulu. Udah digigit. Cuma kalau gigitnya saya nggak apa-apa.
pas-pasan. Jadi begitu, dilatih, emang perlu dilatih. Memang menerapkan keyakinan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu latihan keras, latihan ekstra, riyadhah yang kuat. Fala tahsulu lahumul bara'atu min khawatir su'i dhanni billahi ta'ala wa tahaddutin nafsi bima yaqtabi wujuda hil'in wa jaz'in, atau hil'in boleh, wujuda hil'in wa jaz'in. Karena memang hatinya masih lemah, rubama tada'afu an tahammuli makarihiha, fala tahsulu lahumul bara'atu min khawatiri su'i dhanni billahi ta'ala. Maka dia belum terbebas dari bisikan-bisikan suudzon kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang masih suka muncul juga. Apa sih hidup begini-gini apa? Masih suudzon. Perasaan hidup susahmu, kapan senangnya sih? Terus suudzon. Allah. Wa tahaddutin nafsi bima yaqtadi wujuda hila'in wa jaza'in. Dan munculnya dorongan nafsu yang bisa menyebabkan munculnya keresahan dan kegelisahan. Gelisah. Makanya sebenarnya semua orang itu pasti punya masalah. Kalau dulu Buya jelasnya, semua orang pasti punya masalah. Yang mukmin, yang belum mukmin, orang yang yakinnya kuat sama orang yang yakinnya lemah, itu pasti semua punya masalah. Cuma bedanya, buat orang-orang yang yakinnya kuat, setiap masalah yang dia hadapi, karena memang dia husnuzon kepada Allah, hatinya tetap tenang, tetap ada, ceria, tetap senang ngejalani. Tapi buat orang-orang yang imannya lemah, begitu menghadapi masalah, yang muncul resah dan gelisah. Jalan salah, duduk salah, rebahan salah, kalau kita apa-apa bisu. Yang muncul resah dan gelisah. Itu karena hatinya belum kuat. Kadang-kadang masih suka muncul suudzonnya pada Allah. Makanya hatinya masih suka resah dan gelisah, masih muncul ketakutan. Allah. Ya misalkan Bang Makruf mau nyungatin anak, udah ya. Atau kayak Bang Kawan kemarin, misalkan habis nikah, pengen bikin resepsi, pengen bikin acara yang gede sekalian. Kalau memang dia khusus kepada Allah, santai-santai aja, tenang-tenang. Ntar kok pada waktunya dikasih. Ntar kok kalau udah saatnya mah digublokin mau udah khusus. Awalnya itu orang bang cari suzon mulu mau atau nggak juga bisa itu susah. Dananya dari mana ya? Bayarnya. Itu kan suzon. Padahal kalau dia suzon, oh ya suzon. Kalau itu mau ada acara Muharraman, dana yang kumpul baru sekian, acara jadi apa kagak? Udah khusus Bang itu ilok pada saat itu nggak jadi. Kalau emang kagak jadi ya emang ketelapan Allah begitu. Udah khusus.
rencananya mau buat 99 yatim, tahu dananya dapat cuma buat 9 yatim, ya udah. Tenang aja, jangan sujud, sujud aja. Apa guys? Falyakunil abdu inda dzalika musyahidan ma'na qawlihi azza wa jalla wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum. Maka hendaknya seseorang ketika muncul perasaan demikian, dia ingat kandungan firman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu lebih baik untuk. Karena kita nggak tahu apakah kebahagiaan, kesenangan yang sedang kita alami ini baik buat kita atau buruk buat kita, kita nggak tahu. Sebaliknya, kesengsaraan yang sedang kita alami, apakah ini baik buat kita atau buruk buat kita, kita nggak tahu. Yang tahu itu hanya Allah. Bisa jadi kesengsaraan yang kita alami, kesulitan yang kita dapatkan, itu sebenarnya yang terbaik buat diri kita. Bisa jadi seperti itu. Ya kan di musim begini katanya semua serba sulit. Itu buat orang-orang yang suzon kepada Allah. Karena buat orang-orang yang suzon kepada Allah, mereka menyadari bisa jadi ini lebih baik buat kita. Oh. Kan hikmahnya banyak. Dulu kondisi normal orang-orang nggak ada yang ngurus ke masjid. Begitu dikasih pandemi, orang-orang ngurus ke masjid. Protes masih ditutup. Meskipun masuk ada. Protes doang. Apa gitu? Ya kayak bang kamu kan, ngaji ngapain sih kalau diliburin? Kalau dia tadi enggak. Jadi protes ya. Banyak hikmah di balik itu. Karena tadi itu bisa jadi sesuatu yang kita benci padahal itu baik buat kita. Gitu sih. Kayak dulu ceritanya Sa'labah. Sa'labah tahu Sa'labah? Sa'labah itu orang yang paling miskin di kota Mekah, paling miskin. Karena buat sholat aja bajunya ganti atau bini. Dia asal ikut jamaah sama Rasul, begitu kelas salam langsung Allahumma lantas jalan. Pergi pulang. Suatu hari ditanya Rasul, ya Sa'labah kenapa sih? Kalau kelar jamaah langsung pulang dulu. Soalnya baju saya udah ditungguin sama bini. Kalau saya nggak pulang, bini saya ada sholat. Saking susah itu. Kalau kita mau terus piring berdua, cuma baju berdua. Minta didoain buat kaya. Padahal dia nggak tahu, dia dikasih miskin itu lebih baik buat diri. Karena buktinya pas dia dikasih kaya oleh Allah, yang pertama sedekah ditinggal, zakat ditinggal. Karena bisa jadi saat dia dikasih miskin oleh Allah, caranya pas kaya lu kan beri zakat, terus miskin aja berikan. Makanya kalau dikasih kaya jangan lupa tuh zakatnya, sedekahnya, infak, jangan lupa. Jangan sampai kan dicampur. Jadi kan gua kasih kaya lu zakatnya lupa, infaknya lupa. Jadi apa balik? Tapi kan kadang bisa seseorang lagi seperti itu, dimana kan
Lah kalau supir itu turun. Ketika kondisi seperti itu harusnya deketin sama orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, hadir majlis masjid, deketin orang-orang sukses, tanya, minta solusi dari mereka, jangan diperjuang sendiri. Salah juga kalau cuma dirasain loh lagi susah di rumah. Gitu. Lah, Rasulullah mengajar doa. Sahabat itu bukan cuma di luar, ya udah suruh ayah enggak, kasih kambing, nih kambingnya. Karena makanya minta aja mau ngajuin, di dalam kitab Nasoihul Ibad itu ada keterangan kita haram hukumnya mendoakan seseorang sehat tanpa ngasih obat. Kapan lagi sakit nih, gue doain ya, gue sehat. Tapi kalau ngajak ke dokter, itu haram. Amal. Mudah-mudahan segera terjodoh ya. Tapi kalau mau bantu nyariin, itu haram dulu. Kalau doain punya anak, Hah? Cariin bininya, gak dibantuin apa? Kita juga haram mendoakan teman kita kaya tanpa ngasih modal. Gue doain lu biar kaya, tapi kan ngasih modal haram itu. Keterangan dalam kitab Nasoihul Ibad. Pokoknya kalau ada orang yang ngedoain dia udah mudah-mudahan masalah itu selesai, tapi sih langsung solusinya apa? Kalau emang kurang duit, mana sih duitnya? Kalau modal, mana sih modalnya? Tapi ya makanya sesama miskin dilarang mendoakan. Gitu loh gitu. Deketin orang-orang alim, orang-orang soleh, bisa jadi mereka punya solusi terhadap masalah yang kita ada. Yang kedua, deketin orang-orang sukses. Minta solusinya dan modalnya. Baik, kalau saya minta doa, mudah-mudahan acara yang mau saya selenggarakan sukses. Itu kalau yang ngambilin doang, saya tahu. Berbanding dananya itu udah sukses. Apa itu? Udah tuh. Masih ya. Jadi itu lagi. Karena Allah memberikan jalan keluar lewat hamba-hamba. Wa ma asbahahu, dan ayat-ayat yang serupa dengan ayat ini. Wal yaqisin nadiro ala dzalimi, dan hendaknya dia kiaskan hal-hal yang jarang terjadi terhadap hal-hal yang biasa terjadi. Kita kan dibanding susahnya rasanya banyakkan seneng, dibanding sakitnya kayaknya lebih banyak sehat, lebih sering sehat. Ketika kita ngalamin satu kejadian yang jarang terjadi, harusnya kita kias ke yang biasa terjadi. Biasanya kita dikasih sehat oleh Allah, ini kok tiba-tiba dikasih sakit. Harusnya harus kita kias. Oh, jangan-jangan ada kebaikan yang Allah inginkan dari sakit yang saya alami sekarang. Begitu. Sama kayak ketika kita ngalamin sehat. Biasanya dikasih bahagia, ini kok tiba-tiba pagi-pagi dikasih sengsara, langsung dikias. Jangan-jangan Allah menginginkan kebaikan dari kesengsaraan. Jadi terus seperti itu, langsung dikembalikan lagi. Awal merada susah, kalau dilatih ada susah. Udah jelas, bagi pun nggak namanya majuin kan, nggak susah diri.
Mengaruh boleh, mengantar. Jadi ditanamkan selalu husnuzon kepada Allah dalam segala kondisi. Nah tadi bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu lebih baik buat kita. Lagian kita jangan sampai kalah sama burung, jangan sampai kalah sama ikan. Buya tuh dulu dengan burung itu sama Allah cuma dikasih modal pacok doang. Tapi gini kan bisa nemu makan. Di bawah tes pacok bang, pacok namanya. Burung itu dikasih pacok doang, terus bisa ya. Pagi berangkat perutnya kosong, sore balik kandang udah penuh. Kali ilok. Kita manusia dikasih tangan juga dua, dikasih kaki juga, dikasih akal juga. Belum ntar alat bantunya, dikasih motor buat ngojek, dikasih jalan buat nangkep ikan, segala macam. Ilok kita kalah burung. Maka gak urut kita, gak urut kalau masih ngeluh aja, kalau masih suzon sama Allah urut. Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu, husnul zanni ibaratun an qat'il wahmi an yakuna aw la yakuna. Li'anna al-wahma qatilun wa huwa li waqtin tani. Famata uktita atau ukiat boleh ukiat urunuka bil wahmi halak tawahdat wa kadzalikal isgha'u bil uduni ila syaitani wan nafsi jinsun wahmi. Inta Imam Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu berkata, husnuzon itu ibarat dari memutuskan keraguan-keraguan yang ada dalam hati untuk terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu. Kira-kira bisa apa enggak ya? Bisa apa enggak ya? Itu dihilang dari hati. Itu namanya husnuzon. Menghilangkan keraguan-keraguan dari hati namanya husnuzon. Udah langsung aja. Kalau Allah menghendaki, pasti bisa. Pasti bisa. Udah. Kalau Allah izinkan pasti sanggup, pasti mau. Husnuzon. Makanya kita selalu diajarkan untuk berpikir positif. Kalau pagi-pagi itu mikirnya yang positif aja. Alhamdulillah rezeki saya melimpah. Jangan pagi-pagi kayak kantong kosong, dapur kosong. Susah itu nggak boleh. Jadi selalu berpikir positif. Hilangkan keraguan-keraguan dari hati. Udah yakin aja Allah maha memberikan kasih sayangnya untuk kita.
Allah Maha menyembuhkan segala penyakit. Allah Maha memberikan rezeki. Udah tanamkan dia. Awal itu namanya husnuzon, menghilangkan keraguan-keraguan dalam hati. Li'annal wahma qatil wa huwa al-waqtin tali. Karena keraguan-keraguan itu sangat mematikan. Yang membuat seseorang sengsara itu karena keraguan-keraguan terhadap Allah. Famata uqtiyat udunuka lil wahmi halakta wahda. Ketika telingamu mendengarkan keraguan-keraguan itu, maka kamu akan celaka dengan sendiri. Sekali hati ini ragu, maka kamu akan celaka dengan sendiri. Makanya yakin aja. Awal kita mau ngadain acara, udah yakin pasti terjadi. Meragu-ragu, begitu Jen, jangan ragu-ragu Jen, yakin aja. Halo, suzonmu, kalau telingamu mendengar keraguan-keraguan itu, maka kamu akan celaka dengan sendiri. Yakin aja, Allah Maha menolong hamba, yakin. Tanam, ya. Jangan ragu-ragu. Emang kadang-kadang kita ngomongnya cuma di mulut doang sih. Allah Maha menolong hamba. Tapi hati mah gak yakin bisa. Berapa kali? Allah Maha memberikan rezeki untuk hamba di mulut doang. Hati mah dia pernah gak ya? Awal-awal saya pengen nikah. Cuma kerjaan belum punya, modal belum ada, apa gimana? Udah yakin aja. Yakin aja. Iya pun fukoro ayunihi. Jika mereka orang fakir pasti akan dibikin kaya oleh Allah. Begitu. Itu ayat orang nikah, orang beragu aja terus. Wa kadzalika isqa'u bil quduni ila syaitani wa nafsi jinsun wahid. Begitu juga jika telinga ini mau mendengarkan ajakan dan bujukan setan serta rayuan nafsu, itu pun satu jenis, pasti akan celaka. Awalnya ketika mulai muncul tanda-tanda hati ini mau seuzon sama Allah, langsung kita putus, hilangkan. Karena kalau sekali kedengaran itu pasti kita akan celaka. Ujung-ujungnya mikirnya negatif mulu. Bahkan kan kemarin waktu kita bahas kitab Syarah Latif Al-Haddad kan di situ dijelaskan. Bahkan ketika kita sakit pun jangan beranggapan bahwa Allah ngasih penyakit ini buat kita. Karena itu artinya kita sudah menyandarkan sifat buruk kepada Allah. Allah bukan ngasih penyakit, bukan ngasih bahagia. Nggak boleh itu. Bicarakan yang bagus-bagus. Allah Maha menyembuhkan penyakit, boleh. Tapi kalau ngasih penyakit ya. Biasanya ucapan-ucapan itu penyebabnya karena kita dengerin bujukan dan rayuan setan. Maka kalau Bang Abi bilang, udah tenang aja, nggak takut sama COVID, penyakitnya dari Allah, itu hatinya penuh setan. Karena tadi
Jadi menisbatkan sifat buruk pada Allah. Apa bagaimana seperti itu ya? Terus ini nih, apa itu? Wah, iya, kelihatannya cakep. Cuma dia nggak sadar bahwa itu menisbatkan hal buruk pada Allah. Jadi kita ini dianjurkan untuk menisbatkan hal-hal baik kepada Allah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha memberikan anugerah, Allah menggerakkan hambanya untuk berbuat baik. Selalu hal-hal baik seperti itu yang kita nisbatkan kepada Allah. Dan ucapan-ucapan seperti itu yang akan dijadikan patokan oleh Allah. Kan Allah sendiri berfirman seperti itu. Ana inda zonni abdi bi. Aku ini tergantung sangkaan hamba. Kalau kita bilang Allah penyakit dari Allah, udah tak sakit bisa. Dikasih sakit bisa. Kita dikasih ujian Allah, dikasih bisa. Makanya kita disebutkan hal-hal baik. Dan jangan disebutkan hal buruk. Meskipun pada kenyataannya memang penyakit itu dari Allah, tapi kita jangan bicara seperti itu. Kalau kita sakit, itu memang gara-gara ulah saya, udah. Kalau ketahuan kita dibongkar pakai bola. Kalau yang mulai catatannya dari sono, Sampai nyata tuh lagi. Udah. soalnya ada semacam itu masuk orang Iya, ayat itu artinya hanya perlu ditanamkan dalam keyakinan kita, tapi bukan untuk dijadikan argumen, bukan untuk diucapkan, cukup jadikan keyakinan. Begitu. Iya, jadinya prasangka kita kepada Allah baik terus. Makanya kalau doa, ya Allah, Engkau Maha menyembuhkan segala macam penyakit, sembuhkanlah penyakit saya. Jangan, ya Allah, penyakit ini dari Engkau. Gak usah. Ya Allah, Engkau Maha menyembuhkan penyakit. Ya Allah, Engkau Maha membukakan kesulitan-kesulitan dari hamba, maka bukakanlah kesulitan yang sedang saya alami. Jangan bilang, ya Allah, kesulitan ini dari Engkau. Itu gak boleh dibilang. Dia menisbatkan keburukan kepada Allah. Nah, dan itu sumbernya dari setan dan nafsu yang ada di hati. Ucapan-ucapan seperti itu adanya dari hati. Sumbernya dari setan yang ada di hati. Kultu wa husnul zanni jam 12 itu dulu. Kesimpulannya, apapun yang kita alami terus berusaha tanamkan husnul zanni, sangka baik pada Allah. Apapun yang kita alami, meskipun kelihatannya menyengsarakan, tapi tanamkan sangka baik. Wallahu a'lam bishawab.